Penafsiran gramatikal. Penafsiran gramatikal adalah cara menafsirkan hukum dengan berangkat dari bunyi kata-kata dalam undang-undang dan arti kata menurut pemakaian bahasa yang lazim. Contohnya ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 31 Ayat 1. Menurut KBBI, wajib arti bahasanya sebagai harus, sehingga bersifat memaksa dan bukan sekedar anjuran atau pilihan. Sehingga saat membuat nota harus memakai bahasa Indonesia. Penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis adalah cara menafsirkan suatu pasal dengan menghubungkannya dengan pasal-pasal lain. Contohnya, pasal 7A Undang-Undang 1945 dan pasal 7B Undang-Undang 1945, di mana pasal 7A harus dibaca bersamaan dengan pasal 7B, sehingga tidak seolah-olah MPR dan DPR langsung bisa memberhentikan presiden. Penafsiran kontekstual. Penafsiran kontekstual adalah cara menafsirkan hukum dengan melihat konteks tempat kata atau frasa itu dipakai. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3. Menurut KBBI, kata mengalihkan di sini memiliki arti yang sangat luas. Namun, dari keseluruhan kalimat, kita bisa tahu bahwa konteks dari mengalihkan di sini terkait dengan upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta. Penafsiran historis subjektif. Penafsiran historis subjektif adalah cara menafsirkan hukum dengan mencari maksud pembentuk undang-undang pada saat norma itu dibuat. Kata kendaraan dalam aturan itu ditujukan terutama untuk mobil dan motor, karena itu yang memang dimaksudkan pembuat aturan saat aturan dibuat. Penafsiran historis objektif. Penafsiran historis objektif adalah cara menafsirkan hukum dengan melihat sejarah hukum atau perkembangan konsep hukumnya dari waktu ke waktu. Contohnya, Pasal 1313 KUHP, di mana penafsir tidak bertanya apa maksud pembuat pasal ini dulu, tetapi menelusuri sejarah lembaga hukum perjanjian dalam sistem hukum perdata. Persetujuan dibaca sebagai bagian dari tradisi hukum perdata kontinental tentang kontrak atau perikatan, bukan sekedar janji biasa dalam percakapan sehari-hari. Penafsiran purposif. Penafsiran purposif adalah cara menafsirkan hukum dengan mencari tujuan yang hendak dicapai oleh aturan itu. Contohnya, pada pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana aturan ini tidak bisa dibaca sempit hanya dari kata-katanya saja, tetapi dilihat dari tujuannya, yaitu melindungi proses penegakan hukum perkara korupsi agar tidak diganggu. Berarti, semua modus yang bisa menggagalkan proses hukum bisa dikenakan pidana. Penafsiran sosiologis. Penafsiran sosiologis adalah cara menafsirkan hukum dengan melihat tujuan aturan dalam kehidupan masyarakat dan menyesuaikan makna norma dengan kondisi sosial yang berkembang. Contohnya, pada pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kata mengguna dibaca dengan melihat realitas sosial bahwa pencandu atau penyalahguna sering juga kedapatan membeli, memiliki, menyimpan, atau membawa narkotika untuk dipakai sendiri. Penyalahguna tidak otomatis disamakan dengan pengedar, sehingga hukum tetap selaras dengan kebutuhan perlindungan masyarakat dan rehabilitasi. Penafsiran autentik. Penafsiran autentik adalah penafsiran resmi yang diberikan langsung oleh pembentuk undang-undang, biasanya lewat pasal definisi dalam undang-undang itu sendiri. Contohnya, pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ketika istilah informasi elektronik dipakai lagi dalam pasal-pasal berikutnya, artinya harus mengikuti definisi di pasal 1 itu. Penafsiran restriktif. Penafsiran restriktif adalah penafsiran dengan membatasi atau mempersempit arti kata-kata dalam peraturan, jadi makna pasal tidak diperluas ke hal-hal di luar yang benar-benar tertulis. Contohnya, pasal 204 ayat 5 huruf A KUHAP terbaru. Artinya, restoratif justice tidak berlaku bila ancaman penjaranya 5 tahun atau lebih. Ia dibaca secara ketat dan sempit, tanpa memperluas makna dari undang-undang tersebut. Penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif adalah penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan supaya suatu peristiwa yang masih berkaitan dapat dimasukkan ke dalam cakupan norma. Contohnya, pada pasal 362 KUHP. Secara bahasa sehari-hari, orang bisa mengira listrik bukan barang karena dia tidak berwujud seperti uang tunai. Dengan penafsiran ekstensif,
arti kata barang bisa diperluas sehingga listrik juga dapat dimasukkan ke dalamnya. Penafsiran futuristis. Penafsiran futuristis adalah cara menafsirkan hukum dengan mengacu pada aturan atau rancangan aturan yang akan berlaku di masa depan sehingga sifatnya antisipatif. Walau tidak ada aturannya, kata melindungi bisa ditafsirkan secara antisipatif, mencakup persetujuan, pembatasan penggunaan, penghapusan, dan pelaporan kebocoran. Penafsiran a contrario. Penafsiran a contrario adalah cara bernalar bahwa kalau undang-undang secara tegas mengatur suatu keadaan tertentu, maka untuk keadaan di luar itu berlaku kebalikannya. Contohnya, pada pasal 39 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Karena aturan itu hanya mengatur janda, maka duda tidak dikenai kewajiban waktu tunggu seperti itu. Penafsiran Epie Ikea. Penafsiran Epie Ikea adalah koreksi terhadap penerapan hukum yang terlalu kaku ketika aturan yang bersifat umum jika diterapkan mentah-mentah pada kasus tertentu justru menghasilkan ketidakadilan. Bila yang lewat adalah ambulans, aturan itu tidak diterapkan secara kaku karena tujuannya adalah penyelamatan nyawa. Penafsiran konstitusional konform. Penafsiran konstitusional konform adalah cara menafsirkan undang-undang dengan memilih makna yang paling selaras dengan undang-undang dasar sehingga norma biasa itu bisa tetap dipertahankan. Contohnya, pada pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas, frasa menunjukkan SIM dipilih makna yang tetap menjaga kepastian hukum dan selaras dengan perkembangan teknologi. SIM yang sah dalam bentuk kartu fisik maupun bentuk elektronik. Subsumtif. Subsumtif adalah cara menerapkan hukum dengan mencocokkan fakta kasus dengan unsur-unsur pasal. Hakim akan melihat apakah ada unsur orangnya, unsur mengambil, unsur barang milik orang lain, dan unsur maksud memiliki secara melawan hukum. Kalau semua unsur itu cocok dengan fakta, maka peristiwa itu disubsumsi ke pasal pencurian.